Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya dalam membaca gitu kan atau belum? Pada beberapa waktu lalu gitu kan ada beberapa perpustakaan jalanan yang dirazia gitu sama aparat. Kabarnya mereka menjajakan buku-buku yang berciri gitu kan. Itu kan berarti kan bentuk ketidakmerdekaan kita dalam membaca. Bukan buku yang salah, tetapi konsep pemikiran yang salah. Kalau menurut saya. Berarti dalam hal ini negara salah kan? Oh tidak, negara tidak salah. Kita takut karena kita tidak tahu. Iya, lebih ke konstruksi masyarakat tentang paham kiri itu apa. Multitafsir kan multitafsir. Isi kan gini. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Epokan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini saya sedang bersama teman-teman dari Pecang ya, atau Perpustakaan Bincang. Sebenarnya pada beberapa waktu lalu saya sempat mewawancarai salah seorang founder, salah seorang pendiri dari Perpustakaan Bincang, yakni Kang Aru. Cuma waktu itu posisinya emang saya cuma berdua membahas tentang Perpustakaan Bincang secara umum gitu. Kali ini kenapa saya kembali mewawancarai teman-teman dari Perpustakaan Bincang yang alhamdulillah pada saat ini bisa hadir semua ya. Bisa hadir semua nggak sih? Ada satu orang yang oh iya, ada minus satu orang yang nggak bisa hadir karena ada halangan gitu. Yang pertama, Perpustakaan Bincang sedang mengadakan event donasi buku ya, event donasi buku yang diberi tema Merdeka Baca. Pada realisasinya, jadi pada tanggal 17 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 11 September ya, tim dari Perpustakaan Bincang akan mendonasikan buku-buku ke TBM atau Taman Baca Masyarakat yang ada di sekitar Batu Jaya dan Pakis Jaya. Dan inilah dia teman-teman dari Perpustakaan Bincang. Bisa diperkenalkan diri dulu. nama saya Muhammad Faruk Zahid. Kebetulan saya berdua dengan nanti ada Fajar Darmawan mendirikan Perpustakaan Bincang. Oke, selanjutnya yang paling cantik yang ada di sini karena perempuan satu-satunya. Ya. Oke. Kesibukan saat ini apa? Selain di Pecang. Oke, kuliah. Oke. Di sebelahnya ada. Nama saya Rama Mana, bagian media. Oke, selanjutnya ada. Nama saya Fajar Darmawan. Sibukannya apa ya? Menyibukkan diri kan? Menyibukkan diri. Iya. Nggak ada kesibukan. Selain kuliah. Selain kuliah. Oke. Ya. Selanjutnya. Nama saya Ismail Ahmed. Kesibukan Selain kuliah, apalagi? Sibuk di rumah. Sibuk di rumah. Tapi bukannya Mail bin Ismail kan? Yang penduduk ini. Saya juga. Oke, selanjutnya ada. Ada 7 orang. Kenalkan nama saya Ahmad Binani. Oke. Mahasiswa. Kesibukan rebahan ya. Rebahan sambil Twitteran gitu. rebahan sambil scroll TikTok. Oke deh, kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Oke, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, pada bulan ini gitu ya, tepatnya dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 11 September yang akan datang gitu ya, Perpustakaan Bincang menggelar acara donasi buku gitu kan, yang akan dibagikan ke TBM atau instansi-instansi atau apalah gitu yang membutuhkan buku, donasi buku yang diberi tema Merdeka Baca gitu. Satu pertanyaan saya di awal gitu, kenapa harus ada acara semacam ini? Kenapa harus ada acara donasi buku? Gitu. Siapa yang bisa jawab mungkin dalam hal ini? Bang Haru dulu. Boleh saya pertama ya? Oke, siap. Kalau ditanya kenapa ada donasi, mungkin pertama kita berangkat dari misi Percang pertama kali. Oke. Percang mungkin waktu itu teman-teman ingat bahwa Percang berangkat dari ketiadaan akses baca di Batu Jaya. Percang hadir untuk membuka akses buku-buku yang nantinya memang gratis dibaca oleh teman-teman pembaca yang lain. Beberapa waktu yang lalu memang kami sedikit berunding bahwa sepertinya bukan hanya kami saja yang bertanggung jawab gitu.
kami siap juga untuk membagikan kesempatan juga ke teman-teman yang lain. Di kesempatan tersebut pula ada beberapa teman yang memang mengiyakan untuk kayaknya kita bisa loh gitu, bikin sesuatu yang sama seperti Percang di kampungnya gitu. Dan dari situ tersepak dua ini menarik nih gitu. Selain memang kita tidak membebani gitu ya ke satu pusatnya gitu ya, kedua juga aksesnya kan lebih banyak juga gitu. Terus ketiga juga dengan adanya donasi buku ini mungkin teman-teman yang lain juga lebih mengenal Percang gitu ya. Terus keempat, kita juga menyebarkan pusat-pusat baca di beberapa daerah gitu. Termasuk memang yang kita concern di Pakis Jaya yang belum ada titik seperti Percang gitu. Insya Allah dengan adanya donasi buku ini kita bisa ada lah ya semacam tempat pojok baca di sana gitu. Iya. Apakah ada semacam rasa kewalahan gitu dari teman-teman Percang sehingga harus mendonasikan ke tempat-tempat yang lebih sudut lagi gitu. Ini kan rencananya donasi buku ini akan disebar mungkin ke beberapa daerah yang lebih di Pakis Jaya gitu kan. Apakah kehadiran Percang saat ini gitu yang hanya menggelar lapak seminggu sekali dan di satu tempat ya gitu kan, biasanya di Candi Jiwa ya, di museum, di area museum Candi Jiwa, cuma karena kebetulan museum saat ini sedang ditutup karena adanya PPKN gitu kan, dipindahkan ke pendopo di lapangan Kecamatan Batu Jaya. Apakah ada rasa yang kami kewalahan gitu kan menggelar lapak itu dari tempat sehingga tidak bisa mengakses ke tempat yang lebih pojok? Gimana? Ada yang bisa jawab? Apa aja nih? Oh iya, tadi Pajar lebih ke arah Pakis ya? Iya. Ini sulit. Enggak sih, kalau buat kewalahan mah enggak. Cuman mungkin kita merasa kan kita cuma melapak di daerah Candi Jiwa atau enggak di Kecamatan Batu Jaya. Kita merasa kayak kurang luas ya cangkup kita gitu. Makanya kita bagi-bagi buku biar ada beberapa teman-teman kita yang tertarik juga buka taman baca di daerah-daerah lain, jadi memperluas akses baca lah. Iya. Sedangkan kan kayaknya di Batu Jaya Pakis Jaya bagi kita itu terlalu luas jangkauannya gitu. Makanya kita bagi-bagi mitra lah ibaratnya, biar orang lain juga bisa merasakan asiknya baca buku. Iya. Gitu sih. Nah, sekarang kan Percang walaupun ya Pajar di Pakis lah gitu ya, beda-beda kecamatan dengan kita yang hampir ke semua ini Batu Jaya gitu ya. Kita semua di Batu Jaya, kita punya Percang, kita setiap akhir pekan lapak buku di area museum Candi Jiwa gitu kan. Apakah Pajar secara pribadi nggak ada keinginan buat gua harus buat seperti Percang tapi lebih yang di sekitaran Pakis gitu atau gimana? Kalau rasa itu mah ada sih, cuma bagi saya kalau buat saya sendiri, kalau sendirian ya mungkin agak kewalahan juga. Makanya saya juga masih mencari kawan-kawan atau tempat-tempat yang mungkin strategis buat lapakan buku yang sekiranya mengandung daya tarik orang lah buat baca gitu. Kayak di Pakis kan kalau di pantai terlalu terlalu terbuka atau ramai lah. Sedangkan dan tempatnya juga kayaknya kalau kayak di candi ya, kita kan kalau ngelapak bisa lah karena tanahnya juga udah dipelur atau dicor. Kalau di pasir kan, kalau di pantai kan mayoritas pasir ya, kayaknya jarang banget tuh ada bangunan atau lahan kosong kayak aula ataupun apa di Pakis. Kalau di pasir kayaknya yang takutnya buku-buku juga malah jadi kotor. Kalau di Pakis tuh nggak ada tempat ya, nggak ada spot yang senyaman museum gitu. Itu kekurangan kita nih, kita belum menemukan spot yang bagus untuk melapak. Padahal memang sejak tahun lalu sebetulnya kita saya ingin melapak di sana juga gitu, cuma masih belum ketemu. Karena memang kan anggapan Percang tuh sebetulnya ada persoalan berjalan gitu ya, berjalan. Cenderungnya tahun lalu memang kita hanya di museum aja gitu kan, tempatnya tuh belum ada yang menjadi alternatif. Kita balik lagi ke tema awal gitu soal donasi buku ke beberapa PDM gitu kan. Rencananya donasi buku ini akan dibagikan ke berapa? Memang kami menargetkan ada beberapa TBM yang sudah terdaftar di Batu Jaya gitu ya. Jumlahnya sekitar ada 4. Cuma selain itu juga sebetulnya kami membuka teman-teman yang lain mungkin ya yang merasa siap untuk menerima dan siap untuk membuka lapakan dan
Dan yang pasti adalah kita maksudnya tidak ujuk-ujuk memberikan buku gitu. Artinya kita juga menerima diskusi dan segala macam gitu soal bagaimana cara konsisten melapak, walaupun memang kami juga masih belajar juga ya. Kita saling diskusi dan sharing gitu sih. Kalian bisa nanti cek aja di posternya, mungkin akan di-share setelah ini. Oh jadi si calon penerima donasinya itu juga masih terbuka? Betul, masih terbuka. Dengan syarat pertama ada personilnya, itu yang penting. Kedua, kalau misalnya sudah terbentuk TBM, silahkan didaftarkan nama TBM-nya apa. Ketiga, itu ada alamatnya. Keempat, bukti foto kegiatannya. Yang terakhir ada alasan kenapa urgensi banget gitu, butuh buku kenapa gitu alasannya. Percang kan ya setiap akhir pekan juga buka lapak buku ya gitu ya. Tapi kok buku-bukunya malah disumbangin ke tempat lain gitu. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Dan nggak udah santai deh. Oke. Kenapa kita mau menyumbangkan? Kan kita ini memiliki acara, nama acaranya yuk berbagi buku. Jadi sekali atau dua kali? Sekali. Nah, jadi acara ini merupakan prakarsa dari kita itu ya. Setidaknya kita ingin menyebarkan akses baca gitu untuk yang mungkin yang tidak bisa kita jangkau seperti tadi Kang Fajar bicarakan gitu ya. Ini kan juga kenapa kita ingin mendonasikan, ditambah kan kita memang sudah membuka alur untuk kita yang lain tuh berbagi. Nah, kita sebagai wadahnya itu mewadahi. Nah, setelah kita dapat, kita bagikan kembali gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk melapak buku, namun menyebarkan akses baca untuk setiap mungkin seperti yang ingin menyetuskan TBM atau pojok baca gitu, dan atau mungkin untuk orang yang mau membuat hal baru gitu di lingkungan mereka. Mungkin saya rasa itu saja sih menurut pandangan saya pribadi. Mungkin Mas Mayat, mungkin ada tambahan. gimana tuh? Iya. Percang kan juga buka lapak buku gitu kan pada setiap akhir pekan gitu. Tapi kenapa buku-buku koleksinya Percang juga malah didonasikan gitu? Bukan buku donasi, bukan buku Percang ya, tapi kan buku pendonasi. Kita alokasikan ke TBM yang mungkin mereka masih kurang buku dan butuh tambahan buku, kita bisa dinyalurkan. Ya, tapi kan menurut saya pribadi sih saya nangkapnya yang alangkah lebih bagusnya gitu kan dari si pendonasinya itu kan mendonasikan ke Percang gitu kan. Apakah tidak sebaiknya dikelola sama Percang sendiri buku-buku itu kalau didonasikan gitu. Nah, ini menarik nih. Pesan tadi kita pernah bahas. Kita membahas Fajar ya. itu yang lagi. Jadi memang kami bersepakat untuk tidak egois gitu. Artinya kami merasa untuk tidak menutup potensi bahwa ada donasi-donasi lain. Makanya bisa dibilang ini sebagai rezeki yang kami berikan, yang kemudian insya Allah ada rezeki datang baru gitu. Artinya sirkulasi bukunya jalan. Itulah mengapa kami lumayan pede nih gitu bisa memberikan buku lagi. Boleh tahu nggak sih saat ini Percang itu punya berapa koleksi buku? Ada pernah mencatat atau Terakhir kali data itu sampai di angka 202, itu belum selesai. Ada sebagian lagi dari itu yang belum terdapat. Bahkan lebih itu hanya kalau di kita hitung itu ya seperempat. Berarti kalau 200-nya aja seperempat sih udah banyak. Presali sampai 1000. Sampai gini, kadang-kadang tuh kalau kita ngelapak, ya udah bawain aja, pusing gitu mau bawa yang mana gitu. Mau bawa yang mana Oh iya, saya mau tanya ini dong. Sebelumnya kan ya sebelum masa PPKM ini dan sebelum museum Candi Gula ditutup gitu ya. Nah, itu kan buka lapak setiap akhir pekan di situ gitu. Sekarang kan udah beberapa minggu ini buka lapak buku itu di pendopo Lapang Kecamatan Batujaya gitu kan. Ada perbedaan nggak antara buka lapak buku di situ di area museum Candi Gula sama yang di pendopo ini? Ada. Iya coba. Rama dari tadi belum bicara nih. Ayo dong.
beda tempat. Sudut pandang saya pribadi. Oke. Ketika kami melapak di seni jiwa, dari minat baca yang ada itu paling cuma ada dari anak-anak dari sekitar. Mungkin ada nggak sampai 10-an orang lah. Iya. Tapi setelah pindah ke pendopo di kecamatan sini, Batu Jaya, ada peningkatan dari situ kan dekat lingkungan masyarakat juga. Oke. Banyak anak-anak yang sering main di pendopo juga. Iya. Nah, itu mereka jadi pas awal kita melapak di situ, mereka tertarik nih ada apa nih? Oh banyak buku di sini. Iya. Nah, mereka datang tuh nanya-nanya, wah ternyata ini ada perpustakaan gratis ya. Mereka bisa gratis baca, bisa pinjam gitu. Lalu selain anak-anak pun ada juga dari, karena kami pun nyebar pamflet ketika melapak, ada dari remaja-remaja lah yang minjem buku datang ke lokasi melapak. Jadi ada peningkatan dari pengunjung ya. Iya. Dari Percang tuh kalau nggak salah kan dimulai dari sekitar tahun 2018 ya. 2019 sekarang 2021 gitu ada peningkatan grafik nggak sih dari segi pengunjung, dari segi pembaca yang datang ke lokasi? Meskipun kami tidak punya data konkret, tapi kelihatannya memang meningkat, terutama pengenalan terhadap masyarakat sih gitu ya. Beberapa kali bahkan waktu sempet tuh si anak nih pembaca di sana ternyata waktu itu dicari ibunya gitu ya, ibunya bingung ya. Ibunya bingung ini si anak kemana mainnya gitu, ternyata sedang di Percang gitu. Kemudian ibunya datang, dia bilang dia menanyakan ini sebenarnya apa gitu, ini bayar atau tidak segala macam. Dan memang ternyata ibu-ibu juga ibu yang pada saat itu datang juga memang mengharapkan seperti itu gitu ya, alternatif yang gimana caranya supaya si anak juga tidak membebani diri di PJJ sekolah aja gitu. Jadi ada sambil baca juga sambil bermain juga kan, ada menggambar juga setiap melapak. Yang menarik adalah ternyata memang si anak kebanyakan memang ingin belajar baca. Ini yang sering juga dituntun oleh KDP gitu. Banyak juga anak yang belajar baca. Itu juga ini menjadi salah satu sarana belajar juga gitu untuk anak yang mau baca. Ya, sebentar, belajar baca di eja gitu. Di eja. Bahkan ada beberapa yang baru mengenal huruf gitu ya. Itu masih umuran berapa? Kelas 3 S. Kelas 3, kelas 4 S masih belum bisa baca. Miris ya? Itu serius. Miris ya? Gimana sih? Ada pasti kan ada tantangan kan buat ngasih pengarahan ke anak yang udah sebesar itu gitu kan masih belum bisa baca. Gimana ya soal itu gitu ya, perasaannya gitu ya awalnya kaget itu belum bisa baca. Iya. Karena udah kelas 3 kelas 4 terus udah diajarin dari juga Sedih. Memang sedih ya dan iya gitu kita miris kan potret pendidikan kita gitu kan dengan yang sekarang kan ya setelah SD kan udah ada PAUD gitu. Harusnya kan PAUD itu udah bisa baca gitu ya. Ini sampai kelas 3 kelas 4 ya belum bisa baca. Ada suka ada pertanyaan nggak sih kan? Enggak. udah dari mereka Oke, menarik. Nah, game harus selesai. Tapi emang ada cara di rumah ngapain aja nih kalau di rumah ya udah ngerjain PR. Dulu tuh suka ngasih PR aku banyak Kak kayak gitu. Jadi aku capek, aku sukanya main game. Terus baca nggak pernah jarang. ada berapa banyak? Lumayan Anaknya seperti itu. banyak. Kemarin tuh belajar baca sekitar 5 orang. Dan rata-rata umurnya sekitar itu kelas 3 Kelas 3 kelas 4. Iya. Tapi kebanyakan cowok. Cewek itu ini Iya, udah Yang lancar. mulu cowok tuh. Enggak kalau dibandingkan cewek itu lancar. Tapi bukannya dia ngejar cowok males kan ya? Karena kita mayoritas loh. Kita mayoritas cowok di sini. Iya, itu. Mungkin hobinya game mungkin. Oh iya. Iya betul. Iya, tapi kan cewek Tahu juga ini mainin ini
sebenarnya cowok cewek itu. Iya, cewek. Iya. Kita balik ke tema soal donasi buku ini gitu kan. Yang menarik dari saya tuh ketika pertama kali Arul ngajak saya gitu kan, kita mau buat event gitu kan, donasi buku gitu kan, donasi buku yang emang kebetulan ada di bulan Agustus gitu kan, bulan kemerdekaan gitu kan. Arul ngasih tema yang merdeka baca gitu. Itu yang pertama kali saya tangkap yang menarik nih. Merdeka baca gitu kan, tema besar di donasi buku ini merdeka baca gitu. Pertama kenapa harus diberi nama itu merdeka baca selain karena emang bertepatan dengan bulan kemerdekaan? Kalau menurut saya pribadi memang kondisi sekarang kalau bisa dibilang apa ya, buku salah satu metode membaca cuma menjadi nomor kesekian gitu. Makanya alasan itulah kami ingin berdonasi buku ke beberapa tempat. Lalu kedua, kenapa milih Merdeka? Karena memang saya pribadi merasa bahwa di kondisi yang sekarang ini yang bisa dibilang memang kita banjir informasi gitu ya, kita seperti kehilangan kendali untuk untuk mengendalikan diri kita untuk mencari informasi yang memang kita butuhkan. Atau yang pernah saya baca gitu, kita sekarang di zaman false truth atau pasca kebenaran, dimana di zaman sekarang kita memilih informasi yang banyak diminati atau banyak dilihat gitu, bukan memang benar gitu. Itu yang memang menjadi catatan bagi saya sendiri gitu. Saya pun mungkin akan seperti itu gitu. Karena salah satu cara saya mengundangnya itu adalah bergabung dengan Percang ini gitu. Karena teman-teman Percang juga menjadi istilahnya teman baca saya, teman berpikir saya, teman diskusi saya juga gitu. Itu yang menarik sih selain itu. Alasan kenapa harus diberi tema merdeka baca? Ajar mungkin? Atau ayo siapa sih? Aja. Kalau menurut saya bisa nggak kalau saya bilang kita belum merdeka dalam membaca? Bisa. Tapi nyatanya seperti itu Walaupun akses baca sekarang kita gampang, dari gadget kita bisa baca, ada e-book dan ada buku juga. Tapi kan gini, sekarang mayoritas orang itu yang saya perhatikan itu lebih suka membaca lewat gadget ya. Nah, masalahnya lewat gadget itu satu, contoh kita lagi asik baca nih, tiba-tiba ada notifikasi Instagram masuk. Kalau nggak dilihat penasaran, dilanjutin baca kepikiran tuh kan, akhirnya kita klik. Nah, kalau kita fokus ke Instagram, tanya kita udah merdeka belum dalam baca. Satu lagi, karena kita ingin membagi donasi buku, kita juga pengen memperkenalkan gitu. Baca buku itu asik, nggak harus dengan gadget. Asik loh baca buku. Harumnya lembaran buku itu kan khas banget ya. Asik bener emang. Baca buku asik banget. Asik sih. Menurut saya mah. Itu dari Bang Mail. Ya, gimana? Apakah kita tadi kan Fajar sempat bilang kalau kita tuh belum merdeka dalam membaca gitu kan. Menurut Mail apa dan dulu terserah aja gitu. Apakah kita udah benar-benar merdeka dalam membaca atau belum? Menurut saya itu masih tahap belum. Alasan apa? Karena dari lingkungan sendiri, fasilitas membaca itu masih sulit, walaupun di HP memang dari gadget sudah banyak e-book yang ada, tapi biasanya itu ya kebanyakan di gadget itu kita membaca tuh hasil ilegal. Selain itu gimana? Medan? Mungkin saya sedikit menambahkan. Saya pernah dengar gitu ya, bahwa dikatakan bahwa cintailah satu buku maka kau akan dimintai membaca. Luar biasa. Jadi quotes of the day berawalnya kita dari buku. Tidak mau benar kata Mas Fajar tadi, katanya harumnya gitu. Tidak bagaimana kalau nyarinya gitu, kalau hilang lupa nyari mana gitu. Kan ada adrenalinnya, sensasinya. Iya. Ya, gimana ya? Soal merdeka dalam membaca gitu, apakah kita udah benar-benar merdeka atau gimana? Saya lebih beda menanggapi arti daripada merdeka membaca, merdeka baca. Saya lebih melihat bahwa
merdeka baca tuh maksudnya kita menjadi manusia merdeka dengan membaca. Mengapa demikian? Karena menurut saya kita ini sebagai manusia banyak sekali yang dalam menjalani kehidupan itu tidak merdeka, dalam arti kita juga tidak bebas dengan diri kita sendiri. Kita itu masih dikungkung oleh misalnya pendapat orang lain gitu kan, apa-apa yang menjadi tren di dalam masyarakat kebanyakan gitu kan, tanpa tahu apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya. Nah, itu salah satu menurut saya, salah satunya akibat saya kurang membaca. Makanya merdeka baca itu menurut saya kita bisa menjadi manusia merdeka dengan membaca. Saya belum puas dari semua jawaban ini gitu. Sebenarnya saya dari tadi tuh nunggu ada yang mau ngasih jawaban soal apakah kita sudah merdeka sepenuhnya dalam membaca gitu kan atau belum gitu kan. Karena saya sendiri punya argumen yang kenapa saya cocok dengan tema itu gitu kan, karena ya pada beberapa waktu lalu gitu kan, mungkin teman-teman juga tahu karena emang teman-teman semua pegiat literasi gitu kan, ada beberapa perpustakaan jalanan yang dirazia gitu kan sama aparat gitu kan, soal kabarnya mereka menjadikan buku-buku yang kiri gitu kan sama aparat, akhirnya buku-buku tersebut dirazia kan gitu kan. Itu kan berarti kan bentuk ketidakmerdekaan kita dalam membaca gitu kan. Seharusnya kan kita semua bisa membaca apa yang kita mau gitu kan. Tapi kenapa kok negara masih membatasi hal itu gitu. Kan ada yang masih jalan. Tapi tadi ada kelakar tuh soal tadi kan. Saya pernah dengar kelakar juga yang ya ada polisi datang dan aparat datang. Iya, debut merek. Iya. Pas satu perpus gitu ya, terus ya aparat bilang bahwa ini buku kiri gitu. Ada kelakar bahwa padahal itu dari di kanan gitu, kenapa di kiri? Waduh. Itu satu kelakar. Itu di kanan Pak, bukan kiri. Tapi saya sendiri sih tidak tidak ingin mengomentari banyak ya soal itu, karena memang yang tadi mungkin yang teman-teman bilang termasuk saya juga ya, kita kadang-kadang menilai sesuatu itu atas pernyataan orang lain gitu. Dan saya merasa bahwa dan memang kita tidak tahu ya apabila memang polisi telah membaca buku itu kemudian dia menafsirkan itu kan bisa jadi aja kan ya. Tapi yang terlihat di lapangan adalah bahwa apa yang aparat lakukan memang terlihat ada pernyataan yang memang tidak benar-benar tahu itu isi bukunya apa gitu. Itu yang memang terlihat di lapangan. Dan saya berharap juga mungkin terlebih juga teman-teman yang lain agak lebih percaya gitu ya, bahwa kita bisa jadikan apa itu juga teman diskusi buku itu gitu. Bisa jadi kan. Iya. Ada tanggapan lain soal dia buku yang jadi mungkin yang saya tangkap ini bukan buku yang salah, tetapi konsep pemikiran yang salah. Kalau menurut saya, berarti dalam hal ini negara salah dong? Oh tidak, negara tidak salah. Negara membatasi hanya ditakutkan terjadi itu kembali. Nah, tapi kan belum tentu negara mengetahui bagaimana konsep berpikir. Sebab setiap manusia berpikirnya berbeda-beda. Gitu. Bisa saja mungkin terjadi itu. Nah, namun kan ada teman diskusi. Itu bisa saja terjadi, namun bisa dicegah oleh teman diskusi itu. Makanya kalau ketika kita baca buku jangan sendiri. Nah, itu kan bisa mengakibatkan pikiran kita akan menjadi sempit. Kalau kita berdua kan atau banyak teman untuk membaca, itu bisa berkembang. Yang tadinya mungkin negara itu menjadi ditakut, malah menjadi gembira gitu, bukan ada hal baru yang akan ditimbulkan. Itu sih menurut tanggapan pribadi. Berarti Mida nggak setuju dengan adanya razia buku? Ya betul, saya nggak setuju. Sebab ya itu udah jelas-jelas membatasi untuk kita mengembangkan diri kita. Saya jelas-jelas nggak setuju. Sebenarnya kan yang saya tangkap tuh kebanyakan gitu kan razia buku itu kan cuma sekedar yang buku-buku yang dianggap ya, bisa dianggap ya, enggak ada fakta yang mengatakan bahwa buku itu memang kiri gitu kan. Kalaupun emang buku kiri kan ya kita nggak serta-merta setelah membaca itu berubah jadi kiri. Iya, itu masalahnya itu dia berpikirnya itu. Iya. Karena kita takut karena kita tidak tahu. Iya betul. Kalau kita tahu mungkin kita nggak bakal takut.
Berarti negara nggak tahu jadi hijab. Bukannya nggak tahu sih. Kalau begitu lebih ke konstruksi masyarakat tentang paham kiri itu apa? Model tafsirnya masih satu. Itu lebih ke paham mayoritas masyarakat gitu. Jadi masyarakat mayoritas mengerti bahwa kiri itu seperti apa gitu. Berarti nggak ada masalah dari sini. Iya, enggak ada. Messi kan kiri juga. Iya, luar biasa. Kok salah sih? Salah. Kebetulan gitu kan saat ini kita sedang berada di TBM atau Taman Baca Masyarakat Tunas Ma'rifat gitu kan. Alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini gitu kan si pemilik dari TBM Tunas Ma'rifat menyempatkan waktunya gitu, menyempatkan tempatnya untuk kita bisa hadir di tempat ini gitu kan, tempat yang begitu banyak koleksi bukunya gitu kan. Kebetulan juga TBM Tunas Ma'rifat menjadi salah satu TBM yang akan mendapat donasi dari teman-teman perpustakaan Bintang. Saya sih berharapnya dari perwakilan atau dari foundernya langsung gitu TBM Tunas Ma'rifat bisa hadir di sini untuk setidaknya mengucapkan beberapa patah kata gitu kan mengenai acara kita pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan untuk founder dari TBM Tunas Ma'rifat Bapak Saanan untuk ikut gabung di sini. Gimana kamu belakang kamera nih? Ya, nggak apa-apa di sini aja Pak. Bergabung Ada. Ya, oke ini dia saya perkenalkan Pak Saanan selaku si empunya dari TBM Tunas Ma'rifat yang sebenarnya secara kebetulan ya waktu itu juga kita pernah ngobrol ya Pak ya. Iya, kita pernah ngobrol tentang konsep dari kampung literasi. Nah, kebetulan Pak gitu kan saya dan rekan-rekan dari perpustakaan kita saat ini sedang mengadakan event donasi buku ke beberapa TBM gitu kan, dan TBM Tunas Ma'rifat itu jadi salah satu penerima dari saya minta pendapat Pak Saanan soal acara donasi buku ini. Terima kasih. Itu barangkali kata yang pertama dan utama saya sampaikan kepada pertama Kang Rizal yang ikut mensupport kegiatan ini, kemudian Kang Arul ya, Kang Arul dan teman-teman perpustakaan Bincang. Ya apapun yang diberikan, baik buku, pemikiran, saya akan ucapkan terima kasih ya. Ya memang inilah yang saya butuhkan, support dari teman-teman. Ternyata jalan sepi ini, jalan literasi ini sekarang sudah mulai ramai, apalagi anak-anak muda Batu Jaya. Batu Jaya ini luar biasa perannya, mungkin bukan hanya di Pakis dan Batu Jaya tapi sudah ke Kabupaten Karawang ya. Ini aja, mana bukunya? Oh iya Pak, ada satu pertanyaan dari saya pribadi gitu kan. Nah, ini kan tema besar dari acara donasi buku ini kan Merdeka Baca gitu kan. Pak Saanan selaku salah seorang pegiat literasi gitu ya di Kabupaten Budaya, bagaimana menartikan arti dari Merdeka Baca itu sendiri? Apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam baca atau bagaimana? Merdeka, ya, kita sudah merdeka. Dalam baca merdeka belum? Insya Allah, kalau menurut saya pribadi kita belum merdeka. Oke. Pernyataan ini saya ambil dari beberapa kenyataan, khususnya di desa kita, saya kan yang mulia. Bahwa terus akses-akses yang tersedia di sini belum menjadi bukti bahwa anak-anak itu bisa antusias datang kemari. Betul tadi saya dengar dari beberapa perbincangan ada saja halangan yang lainnya, seperti gawai seperti sebutannya, kemudian dari hal-hal lainnya yang menyita perhatian, lebih menyita perhatian daripada baca. Jadi ketersediaan buku tidak menjamin kebebasan mereka untuk memilih buku, tapi ada saja hal lebih menarik. Dan ini justru jadi tugas kita para teman-teman literasi, bagaimana merdeka belajar itu bisa diciptakan. Tapi merdeka itu bukan harga mati lah, terus berproses. Insya Allah dari gerakan-gerakan kecil seperti ini, dari mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang bercabang, insya Allah merdeka seutuhnya akan kita raih. Satu lagi Pak, soalnya tadi kita sempat bahas yang isu agak hangat dan cukup hangat juga perbincangan kita di sini ya soal razia buku gitu, karena memang kaitannya yang merdeka dalam membaca gitu kan. Dan sempat ngasih argumen kalau ya kita tuh belum merdeka karena
kita masih terkungkung gitu sama aturan negara yang buku ini nggak boleh, buku ini nggak boleh gitu. Kalau menurut pasangan sendiri gitu, selaku senior lah kita anggap tokoh yang senior dalam dunia literasi juga mentor ini menyelesaikan soal negara mungkin punya kebijakan untuk mengatur ya, mengatur ya. Barangkali ada buku-buku yang memang dianggapnya oleh pemerintah sekarang belum respon pada pemerintahan dan menganggap negara itu menganggap sebuah ancaman barangkali. Ya mungkin kalau pemerintah sekarang memang punya arogansi membatasi ya, menganggap itu ancaman. Ya itu ya kita juga tidak bisa berpikir tidak bisa apa-apa ya. Selama ini kita juga punya seleksi buku-buku yang kita tawarkan kepada anak yang cocok dengan anak. Kita pemikiran yang kita anggap terlalu mendalam, filsafat sebutkan tidak kita berikan kepada anak. Itu pun sudah sebetulnya kalau dianggap pembatasan. Tapi kita lebih tahu siapa objek kita dan itu apa yang cocok untuk mereka. Dan negara secara luas barangkali punya pemikiran yang sama dengan kita. Negara ini untuk menuju ke arah mana visi negara, buku ini yang cocok barangkali. Bukan bermaksud membela ya, tapi memang seperti kita dengan negara punya pemikiran sama lah. Mungkin caranya yang diatur, apakah ini arogan atau tidak, kemudian sesuai dengan asasi manusia atau tidak. Biasanya kalau yang lebih senior itu lebih bijak. Jadi argumennya juga lebih berimbang gitu. Lebih bisa membaca suasana. Mungkin ada penutup dari siapa aja yang mau menyampaikan penutup soal? Saya mungkin pertama ya. Kalau saya sendiri pertama kita sama-sama belajar untuk memulai membaca, bahkan saya sendiri pun masih memulai untuk membaca gitu. Lalu kedua, teman-teman mungkin ya ada beberapa yang ingin berdonasi, bisa silakan nanti menghubungi Narahubung, bisa cek juga IG kami perusahaan Bincang. Yang ketiga juga ada beberapa teman mungkin yang ingin menerima donasi dari kami, silakan juga hubungi kami. Artinya kita juga bisa menjadi teman dalam membaca dan memang ini menjadi sukses dan yang tadi pasangan bilang akan ada prosesnya gitu, tidak langsung kita berikan baca, bahkan ini baru awal banget gitu ya, belum menuju ke sana sih. Selanjutnya ada yang belum kita closing. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan saja obrolan kita. Gitu kan, saya sih berterima kasih banget gitu kan kepada teman-teman dari Perpustakaan Bincang, teman-teman dari TBM Kelas Marifat, juga pasangan gitu kan yang telah berusaha untuk menghidupkan literasi gitu di sekitar kita gitu kan. Soalnya literasi kan masih sangat sedikit peminatnya gitu kan, dan dengan adanya Perpustakaan Bincang, dengan adanya TBM Kelas Marifat dan TBM lainnya gitu kan, rasa semangat untuk membaca masyarakat bisa lebih ada bisa. Amin. Oke, terima kasih banyak buat semuanya, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak juga buat yang udah nonton, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.